Saudara, varian baru COVID-19 disebut sangat menular dan dapat lebih menginfeksi anak-anak dari tipe varian sebelumnya. Lalu bagaimana cara mendeteksi dan pemerintah dapat mencegah masuk ke Indonesia? Dan bagi masyarakat, apakah menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, pakai masker, sudah cukup untuk membendung masuknya virus corona jenis baru ini? Kita akan bahas bersama Ibu Diah Satyani Saminarsi, penasihat gender dan pemuda untuk WHO. Kemudian ada Pak Zubairi Jurban, selaku tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 dan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Bung Harrison. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam, teman. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Harrison dulu bahwa virus corona baru yang bermutasi D614G yang selama ini kita sebutkan ya, berasal dari Inggris, punya kekuatan penularan 10 kali dari virus sebelumnya, sudah masuk di Kalimantan Barat. Bagaimana Bapak bisa mempertanggungjawab pernyataan ini? Ya, jadi peneliti-peneliti di UNTAN, Universitas Tanjung Pura, itu memberikan laporan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat. Ya. Jadi mereka melakukan sequencing terhadap genom virus SARS-CoV-2 untuk populasi masyarakat Kalbar. Nah, mereka sebenarnya ingin mempelajari suatu evolusi jenis strain adaptasi SARS-CoV-2 pada sel inang manusia dalam hal ini ya. Nah, peneliti UNTAN ini mengirimkan 11 isolat yang didapat dari 11 sampel swab nasoorofaring orang yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, pemilihannya secara acak pada bulan Agustus sampai November. Ya. Nah, hasilnya itu memang mengejutkan. Jadi setelah mereka baru menyelesaikan satu sampel analisis. Nah, satu sampel analisis ini terdapat mutasi pada asam amino nomor 614. Dan ini sesuai dengan gambaran SARS-CoV-2 strain D614G. Ya. Nah, ini yang mereka sebenarnya mengirim sequencing ini ke Jakarta ya, ke Laboratorium Genetic Science Indonesia. Jadi sudah dilakukan tadi Bapak katakan di Universitas Tanjung Pura, dilakukan mengurut virus lah, sequencing virus tadi ya dikatakan. Iya. Itu kemudian ditemukan persis seperti apa yang kemudian dihebohkan. D614G yang selama ini disebutkan berasal dari Inggris, punya tingkat penularan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan virus sebelumnya. Dan ini sudah dikirimkan ke Jakarta. Jadi firm bahwa hasil penelitian di Laboratorium Tanjung Pura Universitas seperti itu. Dari mana asalnya, Pak? Nah, sebenarnya setelah kita lihat belangko penyelidikan epidemiologinya, ini sebenarnya adalah sampel yang diambil dari klaster keluarga ya. Waktu itu peneliti UNTAN mengirimkan sampel ini karena sampel ini pertama kali sampel yang jumlah viral load-nya itu jutaan. Jadi dikirim. Nah, setelah kita lihat, ini sebenarnya sampel ini datang dari keluarga yang datang dari Jakarta. Ya. Dari Jakarta? Iya, dari Jakarta mereka datang ke Pontianak karena di sini ada pesta pernikahan, lalu mereka melakukan pesta ya resepsi dan akhirnya ada yang sakit. Ya. Itu kejadian bulan Agustus, Pak? Iya, jadi ini kalau kita urut ke belakang, ini sampel yang diambil pada bulan Agustus. Jadi kejadian pesta pernikahan itu di bulan Agustus ya? Di bulan Agustus, kita baru tahu sekarang setelah UNTAN melakukan sequencing di Jakarta itu ya, di Laboratorium Genetik Indonesia itu ya. Jadi bahwa ini ternyata D614G. Iya. UNTAN ini melaksanakan proses pemeriksaan tadi bulan November? Ya, jadi kita melakukan, UNTAN itu melakukannya bulan November. Jadi mereka mengumpulkan dulu dari bulan Agustus sampai November. Sebenarnya mereka mengumpulkan dari bulan Maret ya, tetapi tidak mungkin rusak atau tidak layak mutu ya. Sehingga yang bisa dilakukan sequencing itu adalah sampel-sampel pada bulan Agustus sampai bulan November. Ya. Dan banyak kemudian yang ditemukan selain dari klaster keluarga itu? Nah, jadi sebenarnya di Kalbar ini ada dua gelombang. Gelombang pertama itu kasus aktifnya itu paling tinggi 137. Tetapi setelah kalau kita urut, setelah Agustus itu memang kita ketemu dengan gelombang kedua yang 5 kali lebih tinggi daripada gelombang pertama kasusnya. Jadi
ini yang kami percayai memang betul bahwa D614G ini ada di Kalimantan Barat. Anda meyakinkan betul bahwa virus baru corona sudah ada di Kalimantan Barat sejak Agustus? Ya, saya yakin karena ini didasari oleh penelitian para peneliti di Untan. Ya. Dan asalnya dari Jakarta. Saya ingin komentar dari Pak Zubairi Jurban selaku tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Pak Zubairi, silakan. Iya, jadi virus ini memang virus silakan, ini memang sering mutasi sepanjang waktu. Dari waktu ke waktu melakukan mutasi. Yang disebutkan tadi adalah mutasi yang lama. Sedangkan mutasi yang Inggris, yang B117, itu adalah mutasi yang berbeda. Jadi yang varian Inggris yang B117 ini memang baru ditemukan ini pada bulan Desember. Karena itu namanya adalah VUI 2020-1201. Maksudnya Bapak mengatakan bahwa D614G ini berbeda dengan apa yang kemudian disebutkan di Inggris itu? Beda. Dan itu memang tingkat penularannya juga berbeda, Pak? Iya, dua-duanya membuat penularannya lebih cepat dan itu sudah lama dilaporkan di banyak negara. Bahkan juga di Texas, tunggu sebentar Pak, jadi D614G itu dan B117 tadi Bapak katakan, keduanya punya tingkat penularan yang sama, lebih cepat dari sebelumnya? Tidak persis sama, tapi lebih cepat dari sebelumnya, mutasi-mutasi pada spike dari protein itu. Oke, artinya pernyataan Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan belum mengetahui apakah virus baru ini masuk ke Indonesia, itu mengacu pada virus yang di Inggris. Tapi bahwa ada penularan virus baru dari strain yang kemudian bermutasi D614G yang juga lebih cepat, ini kemudian belum disampaikan oleh pemerintah. Nanti saya akan kemudian kembali ke Bapak, termasuk juga ke Ibu dari WHO. Selepas jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.